Saya Rahmatila Eramasi. Saya Novita Ibrahim Hantulu. Saya Lisa Tagele. Saya Sri Wahyuni Pengoliu. Di sini kami akan menampilkan permainan tradisional. Selamat menyaksikan. Permainan Enggrang Batok. Permainan ini dimainkan dengan cara terlebih dahulu dibuat garis start dan finish. Kemudian, para pemain bersiap di garis start. Kedua kaki diletakkan pada masing-masing tempurung dengan ibu jari dan telunjuk pada jari kaki menjepit tali. Sementara itu, tangan memegang tali. Kemudian, para pemain berjalan menggunakan tempurung. Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang pertama kali berhasil mencapai garis finish. Permainan ini memberikan manfaat untuk mengembangkan dan mengontrol gerakan motorik anak. Selain itu, permainan Enggrang Batok juga akan meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, lengan, dan tangan, sehingga dapat melatih keseimbangan serta kelenturan tubuh. Dua, permainan balap karung atau lari karung. Permainan balap karung dimainkan dengan cara setiap peserta memasukkan kakinya ke dalam karung goni. Selanjutnya, setelah ada aba-aba dari wasit, para peserta berlomba untuk mencapai garis finish paling cepat. Manfaat dari permainan ini adalah menunjang koordinasi kaki dan tangan, keseimbangan badan, dan kerjasama dengan teman. Secara motorik, melatih otot kaki, paha, dan otot tungkai bawah. Tiga, permainan lompat tali karet. Permainan ini dimainkan dengan cara yang pertama pemain melakukan hompimpa atau switch untuk menentukan dua orang pemain yang menjadi pemegang tali. Kemudian, kedua pemain yang menjadi pemegang tali melakukan switch untuk menentukan siapa yang akan mendapat giliran bermain terlebih dahulu. Kemudian, kedua pemain yang menjadi pemegang tali membentangkan tali karet dan para peserta harus melompatinya satu persatu. Ketinggian karet biasanya dimulai dari setinggi mata kaki, lalu naik ke lutut, paha, hingga pinggang. Pada tahap ini, para pemain harus melompat tanpa menyentuh tali karet. Kemudian, posisi tali karet dinaikkan ke dada, lalu dagu, telinga, kepala, sejengkal tangan yang ditaruh di atas kepala, dan terakhir tangan diangkat ke atas. Inilah yang disebut dengan merdeka. Pada tahap ini, pemain boleh menyentuh tali karet ketika melompat. Kemudian, pemain yang berhasil sampai merdeka, ia harus melakukan lompatan sampai 3 kali. Kemudian, pemain yang melompatinya harus melompati bolak-balik karetnya tanpa henti sampai 10 kali. Sampai tahapan ini, baru pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan permainan dimulai kembali dari awal. Permainan ini merupakan suatu kegiatan yang baik bagi tubuh. Secara fisik anak jadi lebih terampil karena bisa belajar cara dan teknik melompat yang dalam permainan ini memang memerlukan keterampilan sendiri. Bila sering dilakukan, anak dapat tumbuh menjadi cekatan, tangkas, dan dinamis. Otot-ototnya pun padat dan berisi, kuat serta terlatih. Selain melatih fisik, permainan ini juga bisa membuat anak-anak mahir melompat tinggi. Lompat tali juga dapat membantu mengurangi obesitas pada anak. Empat, permainan jengkal-jengkal. Permainan ini dimainkan dengan cara awalannya dilakukan hompimpa. Kemudian anak yang tinggal 2 orang akan duduk berhadapan sambil menyusun jengkalnya. Permainan ini dimulai dari 1 jengkal, terus 2 jengkal, 3 sampai jengkal tertinggi, dan sampai kita lompat terus
menyentuh tangan yang kita lompati dinyatakan gagal dan mengganti teman yang Hompimpa yang menang sebelumnya. Fungsi permainan ini yaitu melatih otot kaki anak pada saat melompat, melatih kemampuan berpikir cepat anak, melatih ketangkasan, aktif, dan tanggap. Otak dan perilaku anak akan berkembang seiring kebiasaan mereka yang seperti ini. Selain itu, fungsi lainnya yaitu belajar berbagi dan bersosialisasi. Untuk bermain jengkal-jengkal secara berkelompok, anak membutuhkan teman yang berarti member kesempatan untuk bersosialisasi. Ia juga dapat belajar berempati, bergiliran, mentaati peraturan, dan lain-lain. Mengembangkan rasa percaya diri pada anak. Ketika anak bermain lompat jengkal, tentunya ia akan merasa puas dan gembira ketika berhasil menyelesaikan permainan, sehingga hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuannya. Lima, permainan benteng-benteng. Permainan ini dimainkan dengan cara yang pertama, permainan bentengan terdiri dari dua kelompok, masing-masing terdiri dari 4-6 pemain, atau menyesuaikan jumlah anak yang ada. Kemudian, permainan bentengan dilakukan dengan menjaga benteng yang berupa tonggak tiang kayu, atau dapat menggunakan pohon hidup untuk dijadikan sebagai benteng. Kemudian, pemain yang keluar dari batas wilayahnya dianggap menyerbu dahulu. Pemain ini, jika dikejar oleh lawan mainnya dan tersentuh tangannya atau badannya, maka dianggap tertangkap, kemudian menjadi tawanan. Pemain yang jadi tawanan dapat bebas kembali bermain lagi dengan cara diselamatkan oleh teman sekelompoknya, dengan cara menyentuh tangannya atau bagian tubuhnya. Kemudian, kelompok pemain mendapatkan nilai apabila dapat menyentuh benteng lawan. Permainan berakhir berdasarkan kesepakatan para pemain. Fungsi dari permainan benteng-benteng ini yaitu mengasah kemampuan anak untuk mengambil suatu keputusan, melatih kemampuan kerjasama tim, melatih kegotong royongan dan saling tolong-menolong, dan melatih kemampuan motorik anak dan sebagai hiburan yang menyehatkan. Selain itu, fungsi lainnya yaitu dapat melatih kecepatan dan kelincahan dalam berlari, dapat melatih daya tahan serta kekuatan karena dalam permainan ini pemain dituntut untuk terus berlari. Kemudian, selain itu, permainan ini juga dapat memupuk kerjasama antar kelompok. Enam, permainan petak jongkok.
Permainan ini dimainkan dengan jumlah pemain minimal 5 orang, tapi semakin banyak pemain akan semakin seru. Sebelum bermain dilakukan hompimpa terlebih dahulu. Kemudian yang kalah dalam hompimpa akan menjadi pengejar atau disebut dengan jaga. Pemain yang tidak menjadi pengejar atau jaga harus berlari menghindari si jaga. Agar tidak tersentuh, pemain harus jongkok secepat mungkin. Pemain yang sudah jongkok tidak boleh disentuh oleh si jaga. Jika pemain tersentuh oleh si jaga sebelum ia jongkok, maka dia menjadi si jaga berikutnya. Meski sudah mulai ditinggalkan, permainan peta jongkok tetap menjadi salah satu permainan tradisional yang paling digemari. Tak heran jika ada beberapa daerah di Indonesia yang masih memainkannya. Permainan petak jongkok ini memiliki beberapa fungsi yang pada akhirnya akan berguna untuk kesegaran dan kesehatan anggota tubuh kita. Adapun fungsi dari permainan ini antara lain meningkatkan kecepatan dan kelincahan berlari serta kesegaran jasmani, melatih otot-otot sehingga nantinya mampu meningkatkan kualitas fisik atau psikomotor. Anak menjadi lebih kreatif. Permainan ini juga bisa digunakan sebagai terapi terhadap anak. Saat bermain petak jongkok, anak-anak dapat melepaskan emosinya. Mereka bisa berteriak, tertawa, dan bergerak, mengembangkan kecerdasan spasial anak. Baiklah, sekian permainan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.